Bu, bu. Yang penting jenengan kona'ah. Makanya kalau jenengan pengen masuk surga, tak ajarin. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ini mah boro-boro ya Bu ya. Dicukup-cukupin uang belanjanya itu. Selanjutnya wa ayak suwaha idak tasa. Suami punya kewajiban belikan istri pakaian sesuai dengan kemampuan suami. Nah, ini kalau bisa nih buat bapak-bapak, Pak Mul inget nggih? Pakaian istri itu sebaiknya lebih bagus dari pakaian suami. Setuju nggak kira-kira? Jangan sampai suaminya nyetil kemana-mana, woi keren, kayak duda ya. Padahal punya bini di rumah dia itu. Anaknya udah banyak, tapi istrinya kemana-mana nggo daster. Masya Allah. Ke pasar daster, pengajian daster, masak daster, kondangan daster, tidur daster. Mending dasternya bener. Kadang-kadang daster habis dipakai masak pagi, dipakai tidur malam. Begitu suami mau ke tempat tidur, kok bau terasi ya. Ternyata istrinya waktu ngulek sambal terasi nggak cuci tangan, kual-kual di baju. Ketiban ngelihat matanya udah belean, hidungnya upelan, giginya jigongan, ngiler pula. Ya pantas Pak, rumput tetangga lebih hijau. Agar rumput tetangga tidak lebih hijau, dandani istri sendiri. Setuju apa setuju? Ingat kalau kata orang di media sosial, ingin istri taat, ajarin. Ingin istri tenang, nafkahin. Ingin istri baik, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju nggak kira-kira? Artinya memang tergantung suaminya. Belikan pakaian yang terbaik untuk istrinya. Insya Allah. Kalau mampu. Kalau nggak mampu Mbak Eka jangan maksa ya. Mbak Eka yang harus ngirit. Rajin nabung. Biar bisa beli baju baru. Ingat jangan banyak cicilan. Ini kadang-kadang baju pengajiannya nyicil. Nggak bayar-bayar lagi ya. Baik, yang berikutnya. Wala yadribil wajha. Suami nggak boleh nampar wajah istri. Ibu-ibu pernah nggak digampar? Yang pernah ngacung ya. Jangan ngaku Bu di rumah, tambahin lagi tuh nanti. Jangan nampar, jangan nabok. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa ya. Mas Denny, kita semua bapak-bapak, jangankan menampar wajah, kekerasan bentuk apapun tidak boleh kepada istri. Setuju nggak kira-kira? Wanita diciptakan bukan untuk disakiti, tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Setuju nggak kira-kira? Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, suami yang baik adalah yang tidak pernah memukul istrinya. Karena istri itu bukan lawan. Jadi kalau bapak-bapak gagah betul, jago betul, jangan sama istri. Datang ke terminal Raja Basa, cari preman di sono. Kalau nggak remek sekalian. Jadi nggak boleh menampar, memukul istri, nggak boleh. Dan ini begini Mas Denny dan bapak-bapak, ternyata suka memukul istri itu penyakit psikologi itu. Jadi orang yang suka KDR itu penyakit kejiwaan Pak. Makanya jenengan kalau merasa dikit-dikit marah ngamplang, langsung masuk rumah sakit jiwa. Tanya ke dokter psikiater, ini penyakit apa nih namanya? Itu penyakit. Makanya orang kadang nggak tahan kalau sudah penyakitan kayak gitu. Selanjutnya yang keempat, suami yang baik itu wala yuqabbih. Jangan sekali-kali menghina istri. Ingat Mas Denny, mulai sekarang, di hari pernikahan ya, sampai nantinya jangan pernah lupa memuji istri tiap hari. Ini kadang-kadang laki-laki ini sekilit ya Bu ya. Belum dapat lagi pacaran, memuji-mujinya jedut langit. Pengen diterima lamaran bersimpuh. Begitu sudah nikah, jahatnya naudzubillah. Ada nggak sih yang kayak gitu Bu?
Yang mana? Yang mana orangnya? Apa duduk di sono? Kan jangan yang kayak gitu. Justru begini, dingin gak apa-apa sebelum menikah. Tapi begitu menikah, hangat, bukan main puji istri. Karena begini Bapak Ibu, istri-istri di akhir zaman ini jarang dipuji suami. Bahaya kalau istri nggak dipuji suami, akhirnya dipuji suami tetangga. Itu yang berbahaya nantinya. Apa jadinya? Istri habis masak, habis nyuci, mana kelah marah. Kebo, masakanmu keasinan. Masya Allah. Mentang-mentang bininya gembrot, ireng ya Bu ya. Kok diomongkan kayak gitu? Tega nih, bapak-bapak nih. Istri dicaci, istri dimaki, tiap hari diintimidasi. Suatu hari habis lebaran Idul Fitri, ada acara reuni temu alumni SMA Negeri 1. Ketemu mantan cowoknya waktu SMA. Begitu ketemu, apa kata mantannya? Masya Allah, kamu dari dulu nggak pernah berubah. Pret. Nggak berubah apanya, cuman begini Pak, karena istri nggak pernah dipuji suami, dipuji mantan pacar, ngembang kupingnya, melar palanya, ngangkat bahunya, kelepek-kelepek. Akhirnya muncul CLBK, cinta lama belum kelar. Muncul perselingkuhan. Maka suami yang baik Mas Denny tiap hari puji istrinya, tiap hari. Contoh Nabi. Nabi itu kalau terhadap Sayyidah Sofiyah, jamilatum min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Sama lah kayak ibu-ibu di sini. Di jauh tampak cantik, dari dekat tampak peyot katanya Pak. Manis ya Bu, jangan peyot ya. Kalau sama Aisyah, apa kata Nabi? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Padahal ibu-ibu ini maulah Pak dipanggil kemerah-merahan. Kadang-kadang ibu-ibu tuh dandan aja serba pink. Kerudungnya pink, kelambine pink, androknya pink, kaos kakinya pink, sendalnya pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, gloss onnya pink. Begitu lewat depan suami, pengen dipanggil kemerah-merahan. Apa kata suaminya? Anak babi mau kemana ya? Wih, mentang-mentang anak babi pink juga. Kita ini sering salah ya Pak, sering mengkambing hitamkan babi, sering menyalahkan hewan. Yang kencing di sini kiri, kata kiri nggak pernah aku kencing di sono. Yang buang sampah di sini celeng. Andai celeng bisa marah, bisa protes, demo dia. Ya Allah, manusia memfitnah saya, buang sampah sembarangan. Manusia itu memang cangkemnya cangkem melek sih Pak. Kok ngomong tuh menyalahkan kiri, menyalahkan celeng dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan suka menghina istri. Begini Pak, istri itu walaupun hidungnya mblesak, nggak usah disebutkan ini colokan listrik ya, nggak usah. Walaupun irungnya mblesak Pak, tapi kalau jenengan cubit irung, ini irungnya imut banget, mekar Pak. Senangnya bukan main. Yang penting istri yang memuji, suami yang memuji, asal jangan suami tetangga yang memujinya. Baik, yang berikutnya wala yahjur illa fil bait. Suami yang baik tidak pernah minggat dari rumah kecuali tetap di dalam rumah. Yahjur itu ngambekan, marahan Pak. Ngambekan, marahan, musuhan. Boleh musuhan, boleh marahan, boleh ngambekan, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Illa fil bait, bolehnya pun tetap di rumah, nggak boleh minggatan. Ini yang suka minggat bukan lakinya, si bininya. Awas Mbak Eka, kalau lagi berantem lari ke sini, nggak boleh. Itu rusak rumah tangga. Nanti Pak Suwardi lah yang mengingatkan, yang marah. Kalau anak wedok mentang-mentang anak pertama, berantem dikit minggatan, marahin. Itu fitnah soalnya. Karena selangkah istri keluar dari rumah karena marah, selangkah saja suami pun keluar rumah karena marah, ada setan yang menemani, setan dasim. Ada yang namanya dasim di sini?
Kalau ada ganti Pak, nama setan itu soalnya. Setan dasi, makanya suami tukang kabur, istri tukang minggatan. Nggak lama rumah tangganya pasti berantakan. Karena setan dasim yang merusaknya. Selama tidak pernah pergi dari rumah, insya Allah aman. Tapi jangan pula update di Facebook. Dasar suami bajingan. Waduh. Ya tahulah suami Mbak Eka cuma satu loh, emang dua gitu. Orang hanya Mas Denny nih yang diomongin, Mbok ya Bu, yang lagi bermedia sosial, ibu-ibu yang baru tahu Facebookan, tahu WhatsApp, tahu Instagram, ngapura nggih, jangan suka update masalah di media sosial. Setuju nggak kira-kira? Karena begini, kalau jenengan update masalah, orang pura-pura ngedukung tapi bohong. Ini yang komentar Pak Mulyadi. Iya, yang update status tetangganya yang cantik. Sabar ya Bu. Iya. Itu yang namanya nasib, namanya ujian. Langsung dikomenin, coba saya punya suami kayak Pak Mul. Nah, kacau urusan. Makanya sekali lagi, jangan pernah update status masalah di media sosial. Gunakan media sosial untuk kebaikan-kebaikan. Juga jangan buat nyinyir atau menjelek-jelekkan orang lain. Kemudian yang berikutnya sekali lagi, jangan sekali-kali minggat dari rumah. Baik, sekarang kita balik. Apa kewajiban istri kepada suami? Kan ibu-ibu sudah sering tak ceramahin. Bu, ada berapa kewajiban istri kepada suami? Ada berapa? 3, kebanyakan. Kan udah sering diceramahin. Masak nasi kewajiban siapa? Suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Ngepel rumah kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Kalau anak kencing berak di celana, yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Nah, loh Mas Denny, rasain. Berat jadi suami itu. Makanya mikir, kalau pengen jadi suami berat. Bukan cuma dunia yang berat, akhirat juga berat. Kewajiban istri kepada suami itu cuma ada satu toh. Yakni taat manut perintah suami. Makanya Bu, nek dikongkon masak, yo masak. Nek dikongkon ngepel, ngepel. Nek dikongkon mijiti, mijit. Kalau dijak masuk kamar, masuk. Kata ibu-ibu di Menggala, gegoh-gawah Pak Ustaz. Jadi saya masuk nih ke Mbak Eka. Kewajiban Mbak Eka kalian Mas Denny itu cuma satu. Prinsipnya cuma satu, taat suami. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, gampang, ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Jajal Mbak Eka kalau nggak percaya. Nanti Mas Denny lagi tidur ngorok kecapean ya, sampean sepak palanya. Kalau dia bangun, Mas nggak sengaja. Nanti gratis kapelingan di neraka. Artinya memang wanita itu ketaatan kepada suaminya. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Andai kata boleh seseorang manusia sujud kepada sesama manusia, maka yang aku perintahkan adalah istri sujud memberi penghormatan kepada suami. Saking istri wajib taat kepada suami. Ibu-ibu ini walaupun jilbabnya nyengser di tanah, kemana-mana pakai gamis, kaos kakian gak pernah lepas. Kemudian sholat 5 waktunya rajin, tahajud tiap malam, hatam Quran seminggu sekali, naik haji 10 tahun sekali, umrohnya seminggu 5 kali. Rumahnya di Mekah soalnya. Tapi penyakitnya cuma satu, ngelawan suami, maka pasti masuk neraka. Walaupun perempuan itu memang gampang cari pahala. Ibu-ibu itu nyucup tangan suami. Ingat ya Bu, kalau salim suami jangan pakai jidat. Tok, jangan. Itu ngajarin anaknya salah. Salim tangan suami itu dicucup. Cedok, cedok. Ibu-ibu sekali aja nyucup tangan suami, maka ibu-ibu akan mendapatkan pahala sama seperti 70 kali cium hajar aswad.
Apalagi suaminya ireng, Bu. Kayak Hajar Aswad itu ya. Kayak pantat wajan, persis Hajar Aswad. Makanya buat mbak-mbak yang masih single atau jomblo, saya ingatkan kalau cari suami jangan yang kuning. Jangan yang putih, tapi cari yang hitam. Kalau bisa ngambil dari Papua sono. Itu biar ngepasin Hajar Aswadnya itu. Rajin-rajin Mbak Eka tiap hari nyucup tangan suami. Ingat, ciumnya punggung telapak. Mah. Gimana siap praktek? Kalau siap praktek, yang pertama ditanya besok, Bu RT. Pak Mul dari dicucup belum tangannya itu. Terus yang berikutnya, ibu-ibu nyuci baju suami. Ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Satu baju. Coba kalau Mbak Eka tiap hari nyuci baju suami 10 lembar. 2 celana dalam. 2 tuh. Kolornya 2. Kemudian kaos dalam 3. Kaos oblong 4. Kemeja 5. Koko 6. Kolor pendek 7. Sarung 8. Celana panjang 9. Baju celana kerja, celana jin 10. 10.000 pahala dan dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya sih resik, Pak Ustadz udah bersih semua. Yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, "Pah, apa? Kolornya mana?" Ya tak enggolah. Lepas Pak. Dikirain mau ngapain ya Pak, ternyata nyuci kolor dia. Tuh perempuan gampang cari pahala. Pokoknya begini Mbak Eka, baktin jenengan kalih Mas Denny, semuanya akan dihitung pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Oke, yang terakhir sekarang yang ketiga. Ceramah pandemi kan nggak boleh lama-lama. Kalau ingin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ini yang paling penting sebetulnya. Saya taruh yang paling akhir biar nggak lupa, yakni berbaktilah kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Seperti yang saya katakan di awal, tidak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua. Gini bengge. Mohon maaf Mbak Eka, sekarang masih anget cintanya. Nanti kalau sudah lama, sesayang-sayangnya Mas Denny, masih sayang ibu tercinta. Mbak Eka masuk angin minta kerokin, malah kena gentak. Jangan macem-macem. Pernah nggak Bu digentak suaminya? Sering. Begitupun sebaliknya Mas Denny, sekarang masih anget cintanya. Sesayang-sayangnya istri, tidak ada yang mengalahkan ketulusan seorang ibu. Percayalah sama saya. Buktinya begini, bapak-bapak udah tua, stroke, bengek. Umpama nih, bukan ngedoa, bukan. Stroke, bengek, prostat, bocor kelep. Asam urat tambah rematik. Barak kencing di celana, tapi cerewet, Pak. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh, ngebatin. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya, Pak. Nggak ada yang mengalahkan ketulusan orang tua itu. Maka dari itu ingin saya tegaskan kepada semua anak pada kesempatan kali ini, biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya pasti suatu hari nanti anak-anak kalian akan membalasnya berbakti kepada kalian juga. Tidak akan pernah mati anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, zaman sekarang binatang peliharaan lebih dihargai daripada orang tua. Orang beli kucing Persia
kucing Anggora berjuta-juta. Makannya saja pakai sarden. Sarden kita 5.000 cukup. Sarden kucing 30.000 nggak cukup. Begitu kucingnya bersin-bersin, pilek bawa ke dokter hewan. Begitu emaknya sendiri batuk pilek, Dok, mama sakit meriang. Udah mak, ntar juga sembuh dengan sendirinya. Borok-borok dielus, borok-borok dikerok, borok-borok dipijit, borok-borok dibawa ke dokter hewan. Hewan peliharaan, dokter spesialis maksud saya. Salah ngomong ya. Maaf nggak porong ge. Hewan peliharaan lebih disayang daripada orang tua. Begini Bapak Ibu, saya ambil umpama lah. Jenengan punya ingon-ingon, kambing lah ya. Lalu hilang, kita buat pengumuman, Bapak Ibu, kambingku lepas dari kandang. Sudah 3 hari nggak pulang. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Rame yang cari kambing. Coba jenengan punya ingon-ingon orang tua. Bapak Ibu, bapakku sudah 3 hari nggak pulang. Dia pikun. Barang siapa yang menemukannya silahkan ambil. Mau nggak kira-kira? Sorry. Orang nggak mau. Ini zaman sekarang Pak. Makanya saya doakanlah Bapak Ibu ini panjang umur, sehat semua. Janganlah sampai kita merepotkan anak cucu. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah terakhir saya ingin closing buat Mbak Eka lah, karena kita hajatnya tepat Pak Suwardi nggih. Ini terakhir saya mau cerita. Ini kisah nyata ini Pak. Anak wedoknya sudah keluarga. Bapaknya sakit, emaknya telepon si anak wedok, "Nduk, bapakmu meriang. Coba ditengok." "Ya, Mak. Tak telepon suami dulu di kantor." Nah, istri solehah ya Bu. Walaupun nengok orang tua, tetap izin suami. Telepon ke kantor, "Pak, bapak sakit, saya boleh nengok?" "Boleh. Salam sama bapak, nanti aku nyusul." Nah, ini mantu soleh. Istri minta izin, ya diizinkan. Nanti suami nyusul. Anak solehah, mantu soleh. Sampai di rumah orang tua, "Mak, mana bapak?" "Di dalam kamar, Nduk. Tuh lagi meriang menggigil. Coba bapak dipijitin dulu." Enggak lama, enggak biasa. Kalau menjitin suami ya biasa. Kalau menjitin bapak enggak biasa. Ya wes enggak apa-apa. Lenggah. Duduk sini. Tuh. Di lemari boneka kamu masih kecil. "Oh iya, Mak. Itu bapakmu meriang dulu. Berangkat kerja, mama kasih duit buat beli obat. Pulang-pulang bukannya beli obat, malah beli boneka." Pak, malah dibeliin boneka. Apa jawab bapakmu? "Masak nih." Kasihan anak wedok, udah seminggu nangis-nangis minta beliin boneka. Tuh Bapak, yang namanya Bapak Mbak Eka dan ibu-ibu semua, mbak-mbak semua, ayah itu siapapun dia paling pantang, tampak tak berdaya di depan anaknya. Nggih napa nggih, Pak? Makanya bapak-bapak ini anak bayar sekolah ngutang dijabani. Anak bayar kuliah rentenir didatangi. Nggak apa-apa dia yang digentak rentenir, nggak apa-apa dia yang ditagih utang. Tapi demi anaknya, semua ayah pantang tak berdaya di depan anaknya. "Nduk, kamu lulus SMA mangkat nang Jogja kuliah. Bapakmu pengen betul waktu nganter di bis, peluk cium kamu. Tapi nggak jadi karena kamu sudah gadis, takut kamu izin sama teman-temanmu. Selama ngekos di Jogja, bapakmu nyuruh mama tiap hari nelpon. Itu bapakmu yang nyuruh. Begitu kami wisuda, pakai toga, di make up artis persis Nisa Sabian. Bapakmu pengen betul cium kamu, tapi ndak jadi karena kamu sudah dewasa. Begitu kamu akad nikah ya, Nduk. Nah, ini akad nih. Bapakmu ngilang kan, sampai orang nyari-nyari kemana bapak. Mama juga nyariin, begitu mama cariin, bapakmu di kamar belakang. Sujud, nangis sejadi-jadinya.
terima kasih ya Allah. Saya sudah menyelamatkan anak gadis saya sampai ke pernikahan. Subhanallah. Ndak tahan anak wedok, Bu. Langsung masuk kamar si anak wedok ini tadi, Pak. Tak pijitin ya, Pak. Seandainya semua anak itu tahu bagaimana perjuangan ayahnya, tidak akan ada anak yang merasa berjarak dengan ayahnya. Memang bapak-bapak ini, orang tua tidak pandai menunjukkan bagaimana kasih sayangnya sama anak. Itulah laki-laki. Tapi tidak ada juga yang bisa mengalahkan pengorbanan dan perjuangannya. Demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Mulai dari sekarang, muliakanlah kedua orang tua. Punya 4 sekarang. Yakinlah, rezeki panjenengan pasti diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akhiri dengan